Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta syamsa wal qamar wasahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-wajibu utawi perkara kang wajib as-sadisu kang kaping 6 iku niyatut tawafi iku niat tawaf. Fa in kana mongko lamun ana apa at-tawafu tawaf iku fi ghairi hajjin ing dalem saliyane haji wa umratin lan umrah fala yasihhu mongko ora sah apa tawaf illa bin niyati angin kelawan niat bila khilafin kelawan tanpa khilaf. Wa in kana lan lamun ono apa tawaf iku fi hajjin ing dalem haji au umratin utawa umrah fal aula mongko utawi kang luwih utama iku ayan wiya yen to niat sapa man. Fa illam yanwi mongko lamun ora niat sapa man sahha mongko sah apa tawafuhu apa tawafe man alal asohi ing atase qaul kang asoh. Li anna niyatal haji krana stuhune niat haji iku tashmaluhu iku mengku apa niyatul hajj hu ing tawaf kama tashmalu kaya oleh mengku apa niyatul hajj al wuqufa ing wukuf wa ghairahu lan sakliyane al wukuf. Wa idza qulna lan nalikane ngucap kita bil asohi kelawan qaul kang asoh inna niyata stuhune niat iku la tajibu ora wajib apa niat fal asohu mongko utawi kang asoh iku annahu stuhune kelakuan iku yushtarotu iku disyaratake apa alla yasrifahu yen to ora ngenggokake sapa man ing tawaf ila gharadin maring sejo akhara kang weneh min talabi gharimin nyatane nuprih wong kang utang wa nahwihi lan sepadane talabi gharimin. Falau sorofahu mongko lamun ngenggokake sapa man hu ing tawaf la yasihu mongko ora sah apa tawafuhu tawafe man. Wa qila lan den ucapake apa dawuh yasihu sah apa tawaf. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Al-Fasl Ats-Tsani berkenaan dengan kaifiyah tawaf yaitu di bab yang ketiga di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Idah fi Manasikil Hajj, beliau menjelaskan berkaitan dengan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban di dalam tawaf. Yang mana definisi syurut dan wajibat itu adalah suatu perkara yang mana ketika tidak ada ataupun ketika tidak dikerjakan maka tawafnya tidak sah. La yasihut tawafu biduniha. Tawafnya tidak sah tanpa dilaksanakannya atau tanpa terpenuhinya syurut dan wajibat tawaf. Kemudian, perkara yang wajib di dalam tawaf yang keenam adalah niyatut tawaf. Niat ketika hendak melaksanakan tawaf. Beliau mengatakan, fa in kana at-tawafu fi ghairi hajjin wa umratin fala yasihhu illa bin niyati bila khilafin. Jika tawafnya itu di selain haji dan umroh, maka tawaf itu tidak sah kecuali dengan niat, tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Lantas di mana dan kapan melaksanakan niatnya tersebut?
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah di dalam hasyiah beliau mengatakan, mahallun niyatihi awwaluhu ka ghairihi. Bahwa waktu dilaksanakannya niat di dalam tawaf itu adalah di permulaannya tawaf. Oleh karena itulah, ketika seseorang hendak melaksanakan tawaf, yang mana tawaf itu di luar ibadah haji dan umroh, lantas dia melaksanakannya tanpa adanya niat, maka tawafnya otomatis tidak sah menurut kesepakatan para ulama. Lantas bagaimana ketika tawafnya itu ada di dalam haji ataupun umroh? Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa in kana fi hajjin aw umratin fal aula ayyanwiya. Fa illam yanwi sahha tawafuhu 'alal ashah. Li'anna niyatal haji tashmaluhu kama tashmalul wuqufa wa ghairahu. Jika tawafnya itu ada di dalam haji ataupun umroh, maka yang lebih utama bagi seseorang adalah melaksanakan niat. Termasuk contohnya, tawaf yang berada di dalam haji ataupun umroh adalah tawaf qudum, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah di dalam hasyiah beliau. Beliau mengatakan, wa yadkhulu fihi tawaful qudum, fala yahtaju li niyatin 'alal mu'tamad alladhi sharaha bihi Asy-Syaikh Abu Hamidin rahimahullahu taala. Bahwa termasuk tawaf yang berada di dalam haji ataupun umroh adalah tawaf qudum, yang mana menurut pendapat yang mu'tamad tidak dibutuhkan niat yang khusus. Namun demikian, yang lebih utama hendaknya seseorang berniat walaupun tawafnya itu adalah di dalam haji ataupun umroh. Karena apa? Karena dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang mana menurut pendapat yang ashah, niat itu hukumnya tidak wajib di dalam tawaf yang berada di dalam haji ataupun umroh. Hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, fa illam yanwi sahha tawafuhu 'alal ashah. Kenapa kok tawaf di dalam haji ataupun umroh tidak diwajibkan adanya niat? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi alasannya, li'anna niyatal haji tashmaluhu kama tashmalul wuqufa wa ghairahu. Karena niat haji, yakni ketika ihram, itu sudah mencakup tawaf di dalamnya, sebagaimana niat haji itu juga mencakup wukuf dan rangkaian-rangkaian ibadah yang lainnya. Kemudian, ketika kita memilih berpegangan kepada pendapat yang ashah, yang mana menurut pendapat yang ashah, niat itu tidak wajib. Wa idza qulna bil ashahhi inna niyyata la tajibu, maka menurut pendapat yang ashah, disyaratkan baginya, bagi seseorang yang tawaf itu, disyaratkan agar dia tidak mengalihkan tawafnya itu untuk tujuan selain tawaf. Fal ashahu annahu yushtaratu alla yasrifahu ila gharadin akhar. Menurut pendapat yang ashah, disyaratkan bahwa seseorang tidak boleh mengalihkan tawafnya itu untuk tujuan lain. Contohnya adalah min talabi gharimin wa nahwihi, untuk mengejar atau mencari orang yang berhutang, untuk menagih hutang misalnya. Atau mencari anggota rombongan yang tertinggal atau yang hilang di antara lautan orang yang berada di Mataf. Maka ketika seseorang mengalihkan tawafnya itu untuk tujuan lain, maka tawafnya tidak sah menurut pendapat yang ashah. Falau sorofahu la yasihhu tawafuhu. Namun demikian, menurut pendapat yang kedua, waqila yasihhu. Menurut pendapat yang kedua, tawafnya tetap sah. Oleh karena itulah, hendaknya ketika seseorang melaksanakan tawaf di dalam ibadah haji ataupun umroh, hendaknya dia melaksanakan niat tawaf, yaitu ketika hendak memulai tawaf. Karena dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Walaupun menurut pendapat yang ashah, memang di dalam tawaf yang ada di dalam haji ataupun umroh tidak disyaratkan adanya niat khusus, namun menurut muqabilnya, yang mana muqabilnya juga sama-sama kuat, niat itu tetap disyaratkan, yang mana ketika tidak ada niat di dalam tawaf,
itu tawafnya tidak sah. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, fal aula ayyanwiya. Lebih utama adalah niat. Kemudian, di sepanjang melaksanakan ibadah tawafnya itu, disyaratkan pula semestinya dia tidak mengalihkan tawafnya itu untuk tujuan lain. Karena menurut pendapat yang ashah, disyaratkan demikian. Ketika dia mengalihkan tawafnya itu untuk tujuan lain, maka tawafnya tidak sah. Menurut pendapat yang ashah. Demikian, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala far'un law hamala rajulun muhriman ila huna wallahu a'lam biswab subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.